Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat yang besar tentunya pada hari ini kita masih diperkenankan, diberikan taufik olehnya untuk menghadiri yang hadir di sini dan juga mengikuti kajian rutin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti, apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, sekarang kita akan membuka dan melanjutkan kembali kajian tafsir yang kita rujuk atau kita baca daripada kitab tafsir daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan sudah masuk pada pembahasan ayat 178 ya. Jadi sekarang kita akan membaca surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-178. Taib. Kita langsung saja dan silahkan dibuka bukunya atau apps-nya di situ untuk mengikuti. Taib, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilaihi bi-ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diah kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Taib. Jadi ayat ini tentu disebut ayat qisas ya, yang terkait dengan qisas, balasan terhadap pelaku pembunuhan atau pelaku yang menyakiti terkait dengan tubuh, anggota tubuh manusia. Jadi ini ayat yang sangat tegas sekali terkait dengan qisas tersebut, dan ayat setelahnya menyebutkan bahwasanya qisas itu adalah al-hayah, walakum fil qisasi hayah. Jadi dalam qisas tersebut ada hayat, ada kehidupan. Jadi itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam qisas, dan tegaskan tadi dalam ayat setelahnya. Dan ini kita fahami bersama. Dari sini kita akan faham bahwa qisas itu bukanlah suatu hal yang menyeramkan ya, artinya suatu hal yang menghilangkan hak-hak manusia. Justru qisas itu adalah keadilan. Justru dalam qisas itu adalah hikmah di situ, dan di situ disebutkan hayat, kehidupan. Oleh itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan betapa banyak orang-orang yang terselamatkan dengan sebab qisas. Bagaimana bentuk terselamatkan nyawa-nyawa? Ya karena apabila qisas ini ditegakkan, maka orang-orang yang membunuh atau yang berniat membunuh tidak jadi membunuh dan tidak jadi ada korbannya, ya gara-gara dia
takut terhadap kisos ini. Maka kisos ini secara tidak langsung maupun langsung itu adalah kehidupan, menjaga kehidupan. Jadi berbeda dengan sekarang ya, terutama di negeri-negeri yang banyak kaum muslimin di situ, namun tidak ditegakkan kisos di situ, maka pembunuhan merajalela. Jadi kita ketahui bersama ya di negeri kita ya, tentu itu banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang merajalela, makin hari makin banyak pembunuhan-pembunuhan. Ya kenapa? Ya karena hukum kisos ini tidak ditegakkan. Jadi ada yang membunuh hukumnya 3 tahun, hukumnya paling 15 tahun, atau mungkin kalau yang keji-keji gitu ya, ada yang seumur hidup. Ya ada juga lah yang dihukum bunuh, tapi itu dah tarafnya taraf yang sangat-sangat tinggi, direncanakan dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat kisos ini, itu tidak dilihat ya apakah dia direncanakan atau tidak gitu. Itu kalau udah membunuh, kemudian alat alat untuk digunakan membunuh itu adalah memang alat untuk membunuh, kebiasaannya, keumumannya, misal pisau, senjata api dan seterusnya, maka ya tentu ini hukumnya membunuh. Asal dia sudah balik, maka itu sudah masuk dalam kategori kisos. Jadi intinya kisos di dalam Islam itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat adil, dan bahkan ayat tadi kita sebutkan sifatkan atau mensifati daripada kisos ini sebagai kehidupan. Disitulah ada kehidupan. Jadi bukti tidak ada kehidupan apabila kisos itu tidak ditegakkan ya. Tadi kita sebutkan di negeri-negeri yang tidak ditegakkan kisos di situ, maka pembunuhan merajalela. Naudzubillah min dzalik. Nah, sedikit ya terkait dengan kisos ini. Ya tentu rinciannya ada dalam kitab-kitab fikih ya. Jadi kisos yang dimaksud tentunya adalah balasan ya. Ya, balasan kepada orang yang melakukan pembunuhan atau melakukan hal-hal yang menyakiti tubuh ya, menyakiti tubuh, dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang semisal, ya. Kalau nyawa, maka balasannya adalah nyawa. Ya kalau misal yang dia sakiti adalah tangan atau anggota tubuh lainnya, maka itu pun ada kisosnya. Jadi kalau dia sakiti tangan atau dia potong misalnya atau telinga, maka itu balasannya pun harus timpal. Jadi tangan dengan tangan, mata dengan mata, dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, an-nafsu bin nafsi, itu jiwa dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, dan seterusnya. Maka itu yang disebut dengan kisos. Nah, kemudian kisos ini tentu berbeda dengan hukum had, walaupun pada keumumannya kisos ini adalah hukum had. Namun beda dengan hukum had yang mana itu terkait dengan rajam ya, terkait dengan potong tangan apabila mencuri, maka itu disebut hukum had ya. Jadi itu kalau hukum kisos berbeda dengan hukum had yang tadi. Kalau kisos itu ada pemaafan di situ, ada maaf. Kemudian juga ada campur tangan hakim atau pemerintah di situ. Tapi kalau hukum had tadi ada hukum rajam, ada hukum potong tangan, maka itu kalau sudah sampai pada hakim dan diputuskan tentunya, maka itu tidak bisa lagi diundurkan, tidak bisa lagi dimaafkan. Berbeda dengan kisos, itu bisa tidak jadi dibunuh ya, karena mungkin mendapatkan pemaafan atau mungkin damai dengan membayar diat. Yang tadi kita baca sedikit dalam ayatnya. Terus kemudian terkait dengan kisos ini, beberapa syarat
yang disebutkan oleh para ulama agar kisos ini tegak ya. Agar kisos ini tegak, maksudnya ditegakkan kisos padanya. Yang pertama, bahwa pembunuhnya adalah balighan aqilan. Pembunuhnya atau yang melakukan perbuatan tersebut itu seorang yang sudah balik kemudian berakal. Berarti anak kecil itu tidak ditegakkan kisos padanya, dan juga aqil, orang yang gila ya. Jadi orang berakal lawannya orang gila, maka ya tentu tidak. Tapi bukan berarti dia tidak dikisos lalu kemudian walinya itu tidak bertanggung jawab. Ya tentu walinya yang akan bertanggung jawab. Tapi kita ini berbicara pelakunya. Ya, pelakunya. Jadi kalau pelakunya anak kecil dalam arti belum balik ya, bukan berarti anak kecil di bawah umur istilah kita. Beda ya. Jadi balik di sini kalau laki-laki ya udah umur 15 tahun ya. Itu sudah balik. Jadi kalau wanita kalau sudah haid walaupun umur 12 tahun, 10 tahun berarti sudah balik. Lain dengan istilah di negeri kita, di bawah umur ya, belum berapa di bawah umur itu. 16 tahun pun itu masih di bawah umur katanya. Jadi itu tidak demikian. Jadi balik ya, kemudian berakal. Kemudian seterusnya syarat yang berikutnya adalah bahwa yang yang membunuh ya, yang membunuh atau pelaku di sini bukan bukan asal dengan kita sebut bukan daripada ayah atau bapak ke atas daripada yang dibunuh. Jadi maksudnya di sini bukan bukan bapaknya yang membunuh anaknya atau kakeknya atau ke atasnya. Jadi karena Nabi SAW menyebutkan bapak tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Al-walid la yuqtal biwaladih. Jadi ayah atau bapak itu tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Jadi itu syarat yang kedua ini disebutkan bahwa yang membunuh itu bukan bapaknya atau ke atas kakek dan seterusnya. Kemudian yang yang dibunuh bukan anaknya. Dipaham nih ya. Jadi kalau orang tua dalam hal ini bapaknya membunuh anaknya, maka ini tidak terjadi kisos, tidak dikisos. Taib. Kemudian yang keempat disebutkan an yakuna al-maqtulu mukafi'an lil qatil fid din wal hurriyah. Orang yang membunuh dengan yang terbunuh atau yang dibunuh itu satu level ya, satu level dari sisi agama dan dari sisi hurriyah, dari sisi statusnya, apakah dia statusnya orang merdeka atau hamba sahaya. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau orang muslim ya membunuh orang kafir maka tidak dikisos. Lalu kemudian kalau tuan ya, seorang tuan ya membunuh hamba sahayanya, maka itu tuan tersebut tidak dibunuh. Gitu. Beda dengan sebaliknya ya. Sebaliknya kalau orang kafir membunuh orang muslim maka ya tentu dikisos ya, dan seterusnya. Jadi kalau yang keempat ini bahwa itu selevel. Jadi kalau yang membunuh itu adalah muslim, lalu kemudian yang terbunuh adalah muslim, maka kisos. Tapi dilihat muslimnya ya. Lihat muslimnya tadi. Apakah yang membunuh itu ayahnya, apakah yang terbunuh anaknya. Tapi ini kita berbicara syarat secara keumuman saja, bahwa yang membunuh itu sama level dengan yang dibunuh ya, dari sisi agama, kemudian dari segi statusnya. Agama, apakah dia muslim apa tidak, kemudian statusnya apakah dia orang merdeka atau hamba sahaya. Kemudian selanjutnya adalah ditambahkan an yakunal qatlu amdan, bahwa bentuk daripada pembunuhan tersebut adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ya, karena dalam fikih itu kan dibagi pembunuhan.
ada pembunuhan amdan, pembunuhan dengan sengaja, ada pembunuhan syibhul amdi, itu mirip pembunuhan sengaja. Yang ketiga ada pembunuhan khata', yaitu pembunuhan tersalah. Ya, kalau pembunuhan dengan sengaja maksudnya adalah membunuh dengan alat-alat yang memang secara keumumannya untuk membunuh. Nah, jadi misal memukul orang, tapi dia memukulnya dengan alat-alat untuk membunuh, seperti pisau, ya, pedang, parang, gitu. Ini kan ya kalau memukulnya dengan yang lainnya yang tidak secara keumuman membunuh, maka itu masuk kepada qatlu syibhul amdi, yaitu membunuh mirip pembunuhan. Nah, jadi mirip pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan sengaja itu hukum asalnya adalah dibunuh. Ya, apa yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja, yaitu membunuh dengan alat-alat yang memang secara keumumannya untuk membunuh. Nah, tapi kalau yang kedua adalah membunuh syibhul amdi, pembunuhan dengan mirip sengaja, yaitu membunuh dengan alat-alat yang secara keumumannya itu bukan untuk membunuh. Ya, seperti yang tadi memukul dengan tongkat, ya. Memukul dengan tongkat. Terus kemudian tiba-tiba dia mati. Nah, itu namanya syibhul amdi, mirip dengan sengaja. Nah, terus kalau bagaimana maksud daripada membunuh tersilap, salah? Tersalah maksudnya di sini memang dia tidak ada niat untuk membunuh. Tidak ada niat untuk membunuh, tidak ada niat untuk menyakiti dan seterusnya. Tidak ada. Tapi ya karena dia penyebabnya jadi meninggal. Nah, itu namanya pembunuhan dengan tersalah. Nah, tapi itu kalau pembunuhan yang tersalah itu tentu tidak dikisos. Kemudian pembunuhan mirip sengaja itu pun tidak dikisos, ya. Nah, yang dikisos hukumnya adalah yang sengaja, yaitu memang ada kesengajaan di situ, kemudian dengan menggunakan alat-alat secara keumuman untuk membunuh, maka tidak dilihat apakah dia rencana apa tidak, ya, tidak dilihat. Jadi yang dilihat adalah korbannya, lalu kemudian dilihat alatnya. Kalau dilihat korbannya sudah mati, kemudian alatnya memang yang digunakan adalah secara keumumannya itu untuk membunuh, maka itu sudah masuk ke dalam kategori pembunuhan dengan sengaja. Ini secara umum, ya, syarat-syarat ditegakkannya kisos, ya. Kita ulangi dengan ringkas. Yang pertama adalah pembunuhnya itu seorang yang sudah balik, seorang yang sudah berakal, baik laki-laki maupun wanita tentunya. Kemudian yang kedua adalah pembunuhnya itu bukan bapak dari yang terbunuh. Jadi bukan bapak dan juga ke atas kakeknya, kalau masih hidup buyutnya dan seterusnya, bukan itu yang membunuhnya. Jadi kalau yang membunuh maka itu tidak terjadi kisos. Yang keempat yang membunuh dengan yang terbunuh itu satu level, ya, dari sisi agama, kemudian dari sisi statusnya. Maksudnya di sini adalah merdeka atau hamba sahaya. Kemudian yang kelima adalah bahwa pembunuhan tersebut bersifat sengaja. Nah, tadi apa yang dimaksud dengan sengaja? Ya, tadi ya kita sebutkan, mati korbannya lalu kemudian dibunuh dengan alat-alat yang secara keumumannya untuk membunuh. Taib. Terkait dengan membunuh, ya, kita tahu bersama bahwasanya membunuh itu adalah salah satu di antara dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Namun itu tidak termasuk syirik tentunya. Dan nanti di ayat itu kita akan menjumpai, ya, bahwa tetap dia sebagai bersifat saudara, maksudnya dihukumi sebagai seorang muslim. Namun bahwa hak, ya, itu terkait dengan jiwa itu sangat-sangat besar sekali. Karena itu ada kisos di sini. Dan nanti tentunya apabila tidak terjadi kisos dan seterusnya, ya, maka di akhirat akan saling tuntut. Kemudian juga terkait dengan
dalil-dalil tentang qisas daripada sunnah itu banyak sekali ya. Jadi kita langsung saja karena rinciannya ini ada pada kitab-kitab fikih. Jadi oleh itu kita langsung saja kepada ayat atau tafsir daripada Syekh Sa'di di sini. Baik, kembali kita kepada apps-nya. Silahkan ya dilihat di situ. Kata beliau rahimahullahu taala di situ, Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman dengan mewajibkan atas mereka menegakkan al-qisas fil qatla, qisas berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh, yakni memberikan hukuman yang sama. Dan dari kita sebutkan qisas itu adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan atau pelaku yang menyakiti tubuh ya, dengan hukuman yang sama, di mana pelaku pembunuhan dibunuh dengan model pembunuhan yang ia lakukan terhadap orang yang dibunuhnya, sebagaimana penegakan keadilan dan kesetaraan antara manusia. Namun kita ingatkan di sini tentunya ya, yang hanya boleh menegakkan qisas ini adalah penguasa. Jadi tidak boleh sembarangan main qisas sendiri, atau bahasa kita main hakim sendiri. Tidak boleh itu. Jadi sekali lagi kita ingatkan, para ulama menegaskan di sini qisas itu memang ada di dalam Islam, dan tadi kita sebutkan hikmahnya luar biasa. Allah mensifatinya sebagai bentuk kehidupan, namun bentuk penegakannya, bagaimana menegakkan qisas, siapa yang akan menjalankannya, maka itu semua kembali kepada penguasa, pemerintah, penguasa, raja, hakim dan seterusnya yang ditunjuk. Maka tidak boleh bagi pribadi-pribadi kaum muslimin dengan atas nama balas dendam lah, dengan atas nama menghakimi lah dan seterusnya. Jadi kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah seperti ini, ada keluarga nauzubillah dibunuh dan seterusnya, namun ternyata tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka ia sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti diproses ya di akhirat, dituntut dan seterusnya. Adapun untuk membunuh maka tidak. Jadi sekali lagi kita ulangi, qisas memang benar adanya dengan penuh hikmah luar biasa, namun yang menegakkannya adalah siapa? Ya, penguasa. Jadi sama dengan qisas, sama dengan hudud ya, hukum-hukum hudud, itu hukum-hukum had ya, itu semua yang menegakkan adalah penguasa. Jadi sekali lagi tidak boleh orang per orang, pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu tidak boleh. Jadi hanya boleh adalah penguasa. Karena kalau dibebaskan begitu saja kepada orang per orang, kepada organisasi-organisasi tertentu, maka tentu ini bukan tujuan qisas sebagai kehidupan tidak akan tercapai ya, justru malah akan menjadi tidak jelas dan bahkan menakutkan. Naudzubillah min dzalik. Taib, sebagai penegakan keadilan dan kesetaraan antara manusia, tentunya sebagaimana tadi disebutkan al-hayah, kehidupan. Kemudian kata beliau, diarahkannya kalimat ini kepada kaum muslimin secara umum adalah dalil yang menunjukkan bahwa hal itu wajib atas mereka semua, hingga keluarga pelaku pembunuhan atau bahkan hingga pelaku pembunuhan itu sendiri, sebagai bentuk pertolongan bagi keluarga orang yang terbunuh apabila mereka memilih qisas dan memungkinkannya menuntut hal tersebut dari pihak pelaku tersebut, dan tidak dibolehkan bagi mereka untuk merubah hukum tersebut dan menghalangi keluarganya dalam memilih hukum qisas sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang semisalnya dari orang-orang yang melindungi pelaku kezaliman. Maknanya apa? Maknanya bahwa apabila sudah mencukupi syarat dan rukunnya syarat-syarat untuk penegakan qisas, maka tidak boleh dihalang-halangi. Tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi kalau sudah jelas, kalau hadap saksi dan seterusnya, maka tidak boleh dihalang-halangi. Jadi kalau menghalang-halangi
maka sama saja dengan menghalangi orang-orang yang zalim. Jadi itu tentu tidak dibolehkan. Kemudian kata beliau, kemudian Allah menjelaskan rincian hal tersebut seraya berfirman, al-hurru bil hurri, orang-orang merdeka dengan orang-orang merdeka. Itu yang tadi kita sebutkan dalam syarat yang keempat ya, kalau tidak silap tuh syarat yang keempat ya. Disebutkan bahwa yang membunuh dengan yang terbunuh ini satu level. Satu level dari sisi agamanya. Jadi kalau orang muslim yang membunuh orang kafir maka tidak dikisos ya. Atau misal orang merdeka membunuh orang hamba sahaya. Itu juga tidak dikisos. Namun ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun di situ ada juga pendapat ulama yang lainnya yang mengatakan bahwasanya itu tidak dibedakan. Jadi bahkan di sini disebut al-untha bil untha. Jadi kita baca ya. Allah menjelaskan rincian hal tersebut seraya berfirman, al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Menurut makna lafaznya termasuk di dalamnya adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, dan laki-laki dengan perempuan. Maka makna tersurat daripada lafaznya itu lebih didahulukan daripada makna yang terpahami dari firman-Nya, wal untha bil untha, dan perempuan dengan perempuan, disertai dengan adanya dalil daripada as-sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya zahir ayat ini mengatakan bahwa kalau tadi al-hurru bil hurri, orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka. Maksudnya orang yang merdeka dikisos karena membunuh orang yang merdeka. Wal untha bil untha, perempuan dengan perempuan. Maknanya wanita yang membunuh wanita, maka wanita yang membunuh itu kisos. Boleh apa tidak dimaknai? Bagaimana dengan laki-laki? Kalau laki-laki pembunuhnya, kalau di sini kan wanita pembunuhnya, betul tidak? Untha bil untha, perempuan dengan perempuan. Bagaimana kalau misal disebut ar-rajulu bil untha misalnya? Laki-laki dengan perempuan? Maksudnya laki-laki pembunuhnya, yang terbunuh perempuan. Apakah kisos apa tidak? Ini kata beliau secara tersurat daripada lafaznya itu lebih didahulukan daripada makna yang terpahami dari firman-Nya, wal untha bil untha. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Namun yang sahih dalam hal ini adalah tentu tegak kisos. Jadi laki-laki walaupun perempuan laki-laki kalau membunuh wanita maka itu tegak kisos. Atau sebaliknya ya, perempuan membunuh laki-laki. Bagaimana? Maka yang sahih di sini adalah tegak kisos. Kenapa? Karena keumuman daripada ayat surah Al-Maidah itu wan nafsu bin nafsi wal ainu bil aini. Jadi nyawa dengan nyawa, kemudian mata dengan mata, dan seterusnya daripada anggota tubuh yang akan dikisos. Jadi faham ya bahwa terkait dengan laki-laki ataupun wanita, maka ini tidak menjadi syarat untuk sama. Yang menjadi syarat disamakan adalah dari segi agama dan dari segi statusnya, apakah merdeka atau hamba sahaya. Paham ya di sini ya? Dan juga tadi kita ingatkan bahwa seorang ayah tidak dikisos apabila membunuh anaknya. Kemudian di sini disertai dengan adanya dalil kemudian, namun kedua orang tua dan seterusnya ke atas tidak termasuk dalam makna yang umum ini. Ini pun beliau sebutkan ya. Namun kedua orang tua dan seterusnya ke atas, jadi maksudnya kakek, neneknya, buyutnya kalau masih hidup, apabila membunuh anaknya, membunuh cucunya, begitu ya, maka ini tidak masuk ke dalam ayat, karena Nabi SAW menyebutkan atau mengkhususkan ya, bahwa seorang ayah tidak dikisos karena membunuh anaknya. Oleh karena ada hadis tersebut, maka hadis tersebut yang mengkhususkan daripada ayat-ayat ini. Kita ulangi, namun kedua orang tua dan seterusnya ke atas tidak termasuk dalam makna yang umum ini.
Artinya bahwa mereka tidak dibunuh karena membunuh anak disebabkan adanya as-sunnah yang menjelaskan. Yang tadi kita sebutkan ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan la yuqtal al-walid biwaladih. Jadi tidak dikisos seorang ayah atau orang tua dalam hal ini apabila membunuh anaknya. Disebabkan adanya sunnah yang menjelaskan akan hal tersebut. Tadi kita sebutkan hadisnya. Kemudian pada dalam firman Allah al-qisas, hukum qisas, terkandung apa yang menunjukkan bahwa bukanlah suatu keadilan jika seorang ayah dibunuh karena membunuh anaknya. Dan karena dalam hati seorang ayah ada rasa kasih sayang dan rahmat yang begitu kuat yang akan menghalanginya dari tindakan membunuh anak-anaknya sendiri, kecuali dengan sebab adanya gangguan pada akalnya atau kedurhakaan yang besar dari anaknya terhadap dirinya. Maksudnya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW dalam hal ini menyebutkan tidak dikisos ya, tidak dikisos seorang ayah apabila membunuh anaknya. Ya, kenapa demikian? Ya karena memang seorang ayah pada asalnya adalah sangat-sangat kasih sayang kepada anaknya. Dan juga dia yang memberikan nafkah dan seterusnya. Oleh karena itu kalau terjadi pembunuhan maka dia tidak dikisos. Kemudian al-abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba, perempuan atau laki-laki yang sama maupun berbeda kadar harganya. Maksudnya di sini kan satu level ya. Tadi kita sebutkan hamba dengan hamba. Tapi kalau orang merdeka dengan hamba maka tidak dikisos. Ayat ini menurut pemahaman terbaliknya menunjukkan bahwa seorang yang merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba karena tidak sama derajatnya, tidak sama levelnya. Wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita, sebagian ulama mengambil dari pemahaman terbaliknya adalah bahwa laki-laki tidak dibunuh karena membunuh perempuan, dan ini telah dibahas sebelumnya. Ya, ini tadi kita sebutkan ikhtilaf di kalangan para ulama, namun yang sahih adalah dikisos. Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum qisas adalah wajib dalam masalah pembunuhan, dan bahwa membayar diat itu adalah sebagai penggantinya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya. Oleh itu Nabi SAW memberikan pilihan ya bagi orang bagi keluarga yang terbunuh. Pilihan qisas atau memaafkan atau diat. Atau diat. Ada 3 pilihan. Nah, ini tentu 3 pilihan ini ada pada qatlul amdi, yaitu pembunuhan dengan sengaja. Sengaja maksudnya korbannya ya pembunuhannya dengan menggunakan alat-alat yang secara keumuman untuk membunuh. Nah, kalau pada kasus ini maka Nabi SAW memberikan 3 pilihan. Yang pertama adalah kisos tentunya ya, kisos. Nah, kisos ini ya kalau kan itu keluarga misal yang terbunuh anaknya atau ya siapalah dalam satu keluarga, namun keluarganya tidak sepakat, ada yang menyebutkan misal ya dah kisos saja, yang lain menyebutkan ya udah maafkan saja gitu kan, yang lain menyebutkan dah diat saja begitu. Maka kalau masih tidak ada satu kata pada keluarga korban, maka dalam hal ini tidak dikisos. Jadi kisos itu akan tegak apabila satu kata dalam keluarga tersebut. Nah, tapi poinnya di sini adalah keluarga terbunuh itu memiliki 3 pilihan. Kisos atau memaafkan. Memaafkan di sini udah tidak ambil diat gitu kan. Kemudian ya sudah memaafkan saja, itu pun boleh juga, atau mengambil diat. Ya kalau diat daripada pembunuhan dengan sengaja ini ya disebutkan 100 unta dan seterusnya. Itu banyak diatnya. Dan inilah yang membedakan kisos ini dengan hukum had lainnya. Seperti tadi rajam ataupun potong tangan. Kalau rajam kemudian potong tangan itu tidak ada istilah pemaafan, tidak ada istilah pemaafan. Jadi kalau dah sampai pada hakim
maka tidak boleh dimaafkan. Tapi kalau kisos itu boleh. Maka para ulama menyebutkan kalau kisos ini hak manusia, maka itu boleh dia maafkan. Tapi kalau yang had yang lain itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian katanya di sini maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maksudnya dimaafkan ya, maksudnya keluarga orang yang terbunuh memaafkan pembunuhnya untuk diganti dengan membayar diat saja, atau sebagian keluarga yang terbunuh memaafkan, maka gugurlah hukum kisos dan wajiblah hukum membayar diat atas si pembunuh. Jadi tadi kita sebutkan kalau keluarga korban tidak satu kata, maka tidak tegak kisos. Tidak tegak kisos. Jadi harus satu kata. Semua keluarganya, maksud keluarga inti lah ya, itu keluarganya bilang udah tidak ada maaf baginya, kita pun tidak terima diat, intinya kisos. Nah, kalau udah demikian maka tegak kisos. Tapi kalau masih pamannya bilang udahlah pikir-pikir dulu, atau kasihan dia, terus yang lain bilang maka ini tidak tegak. Kemudian kata beliau, penentuan pilihan pada tuntutan kisos dan pilihan membayar diat kembali kepada wali yang terbunuh, Nah, apabila dia memaafkan pembunuhnya, maka wajib atas wali itu hukum tersebut, yakni wali terbunuh untuk mengikuti kesanggupan si pembunuh. Kalau udah kesepakatan maka itu harus dijalankan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik tanpa memberatkannya dan membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu dipikulnya. Akan tapi hendaklah yang menuntut dan meminta dengan baik serta tidak menyusahkannya. Dan hendaklah si pembunuh juga wa'adaun ilaihi bi ihsan, membayar diat kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula. Maksudnya jangan mentang-mentang dia tidak dikisos ya, dia tidak menuntut pembunuhan, tidak dituntut membunuh, tidak menuntut membunuh, namun ternyata dia menuntut hal lain yang memberatkan, di luar diat, memberatkan. Kamu harus bayar sekian, materi dan apalagi bahasanya. Maka itu tidak ma'ruf. Itu kata Al-Quran di sini dengan cara yang baik. Ya kalau maafkan ya dengan cara yang baik. Kemudian kalau minta misalnya perdamaian dengan melihat keadaan orang ini yang membunuh ya, miskin dan seterusnya, dan juga menyesal, maka ya silahkan dimaafkan. Kalau tidak ya kisos pun boleh. Kemudian dia juga harus menepati janjinya dengan membayar kesepakatannya. Wa adaun ilaihi bi ihsan, membayar diat kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula, dengan tidak menunda-nunda, tidak kurang dan tidak berbuat kejelekan, baik perkataan maupun perbuatan. Ayat ini tentu tidak hanya berlaku pada kisos ya saja, namun berlaku kepada keumuman muamalat tentunya ya. Keumuman muamalat kita harus berbuat baik ya. Kemudian kalau kita janji ya kita harus betul-betul menepati janji tersebut, begitu. Samalah dengan orang yang diberi hutang ya, diberi hutang. Yang memberi hutang itu mendapatkan pahala tentunya. Kemudian yang mendapatkan hutang ya, atau yang berhutang, itu tentunya menepati janjinya ya. Tidak kebanyakan atau sebagian orang itu susah untuk menepati janji apabila berhutang ya. Ujung-ujungnya kalau udah datang tiba hari untuk melunasinya, modalnya hanya maaf ya, atau afwan, itu modalnya. Tidak demikian ya. Jadi membayar diat kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula, yaitu di sini tidak menunda-nunda. Jadi dia ini dia ibaratnya orang yang berhutang ya, apalagi dia sudah dibantu, sudah ditolong ya dari dibunuh dan seterusnya, maka hendaknya dia tidak menunda-nunda ketika membayar diat tersebut. Kemudian kata beliau, dan tidak ada balasan kebaikan dengan pemaafan itu kecuali kebaikan pula dengan menunaikan dengan baik. Kemudian katanya di sini ini sangat diperintahkan dalam segala hal yang bersangkutan dengan hak-hak manusia. Tadi dah kita sebutkan, tidak hanya kisos saja ya. Yaitu seorang yang memiliki hak diperintahkan untuk menuntut dengan cara yang baik,
Dan orang yang diwajibkan untuk menunaikan hak orang lain juga harus menunaikannya dengan cara yang baik pula. Nah, itulah dia akhlak Islam. Ya, akhlak Islam. Ini kebalikannya ya. Ketika berhutang, ya minta hutang, masya Allah, halus katanya ya, ucapannya halus, alasannya luar biasa, berjilid-jilid alasannya. Tapi ketika ditagih, dia malah yang marah-marah begitu ya. Hilang budi pekertinya yang dahulu kala itu. Ya karena dia tidak suka ditagih. Padahal di sini tidak perlu ditagih ya. Tidak perlu ditagih. Jadi kalau udah tepat waktunya ya silakan dibayar, atau bahkan sebelumnya ya silakan dibayar. Ya jangan melebihi daripada waktu yang disepakati. Kemudian dan dalam firman-Nya, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un", maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, terkandung sikap kelembutan ya, hati dan anjuran kepada tindakan memaafkan dengan berpindah kepada mengambil bayaran diat, dan tentunya yang lebih baik dari itu adalah tindakan memaafkan tanpa bayaran. Nah, tadi kita sebutkan ya, pilihannya kisos, kalau tidak diat, ya, kalau tidak ya memaafkan. Ya tentu yang paling baik adalah memaafkan. Paling baik di sini adalah memaafkan. Ya, kalau kisos pun tak masalah, diat pun tidak masalah. Kemudian kata beliau dalam firman-Nya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un", yaitu saudaranya, ya. Di sini maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya. Nah, kalimat saudaranya di sini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan itu bukanlah kafir. Karena yang dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan dengan ikatan keimanan, dan tidak akan dikatakan terlepas daripada ikatan itu dengan pembunuhan tersebut. Maka lebih patut lagi hal seperti itu berlaku pada masalah kemaksiatan yang tidak menyebabkan kekufuran. Nah, ini tadi dah kita sebutkan bahwa pembunuhan adalah dosa besar, sama juga dengan minum khamar, sama juga dengan berzina, sama juga dengan mencuri dan seterusnya. Ya, tapi level pembunuhan ini adalah level yang sangat tinggi, ya, di bawah syirik. Jadi di bawah syirik itu maksiat yang paling besar adalah pembunuhan, membunuh. Nah, sungguh pun membunuh ini adalah dosa yang besar, tetap. Jadi di sini beliau mengingatkan, karena ayat ini mengatakan akhihi, barang siapa yang mendapatkan maaf daripada saudaranya. Maka saudara, lafaz saudara di sini menunjukkan bahwasanya masih ada ikatan persaudaraan keimanan. Berarti menunjukkan bahwasanya orang ini dengan perlakuan atau perilaku pembunuhan seperti itu tetap dia Islam, bukan kafir. Maknanya orang ini tidak dikeluarkan daripada Islam. Nah, kalau pembunuhan saja yang merupakan dosa atau perlakuan yang sangat-sangat keji, ya, dan tergolong sebagai dosa besar yang besar, ya, bagaimana dengan dosa-dosa besar yang lainnya? Maka tentu tidak dikeluarkan atau tidak mengeluarkan seorang daripada Islam. Mencuri, minum khamar dan seterusnya, itu masih kategori Islam. Jadi ini kita berbicara hukumnya. Jadi kita menempatkan pembahasan pada tempatnya. Bukan berarti kita menyebutkan hukum ini tidak kafir, atau misalnya tadi kita sebutkan tidak dikisos dan seterusnya. Itu bukan berarti meringan-ringankan, tidak. Agar jangan sampai kita menggunakan perasaan lalu kemudian kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak sehaluan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini, yaitu orang-orang takfiri. Jadi orang-orang takfiri itu adalah mudah mengkafir-kafirkan orang. Jadi mereka mengatakan orang yang pelaku dosa besar mereka kafir, orang yang membunuh kafir, orang yang berzina, orang minum khamar kafir, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tanpa ada rincian dan seterusnya itu kafir dan seterusnya. Itu banyak di antara kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi bukan berarti kita menyebutkan mereka tidak kafir itu ringan, tidak. Tapi sekali lagi ini adalah ketentuan hukumnya. Jadi maknanya mereka-mereka yang pernah berdosa, dosa besar, membunuh seperti ini, maka hendaknya bertobat segera. Bertobat segera selama hayat dikandung badan, maka selama itu ada.
terbuka pintu taubatnya, maka silakan bertobat. Terus kemudian kata beliau di sini, oleh karena itu Allah berfirman, "Faman i'tada ba'da dzalika." Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, yakni setelah adanya pemaafan, falahu adzabun alim, maka baginya siksa yang pedih. Maksudnya di akhirat. Adapun membunuhnya ataupun tidak membunuhnya, maka diambil dari yang sebelumnya. Karena ia telah membunuh yang sederajat dengannya, maka ia pun harus dibunuh karenanya. Maksudnya sesuai dengan syarat-syarat yang tadi. Kemudian adapun orang yang menafsirkan siksa yang pedih itu dengan membunuh, dan bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya membunuh si pembunuh serta tidak bolehnya dimaafkan, maka pendapat seperti ini telah dikatakan oleh sebagian ulama, tetapi yang lebih benar adalah yang pertama, karena pelanggarannya tidak lebih dari pelanggaran yang lainnya. Ya, jadi maksudnya apa? Ada sebagian mengatakan bahwasanya tidak ada maaf baginya. Tidak ada maaf baginya setelah mereka mendapatkan maaf yang pertama, lalu kemudian misal membunuh lagi, apakah orang ini akan boleh mendapatkan pemaafan apa tidak? Maka para ulama sebagian mengatakan tidak ada maaf baginya karena ini yang sudah kedua kali ya. Yang lain mengatakan bahwasanya tetap ya, karena ini berlaku hukum ayat ini tidak membedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Adapun falahu adzabun alim, yaitu di sini disebutkan mendapatkan siksa yang pedih, itu maksudnya adalah siksa yang pedih di neraka. Jadi wallahu taala alam. Jadi oleh karena itu intinya bahwasanya pembunuhan ini termasuk sekali lagi dosa besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita dari hal-hal seperti ini, baik sebagai pelaku maupun nauzubillah terlebih lagi sebagai korban pembunuhan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri-negeri kaum muslimin itu bisa menegakkan qisas ini, sehingga qisas ini benar-benar sebagai bentuk hayat, bentuk kehidupan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 179, dan silahkan dibuka di situ. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Ini dah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya dalam qisas itu adalah kehidupan. Dan tadi dah kita sebutkan, Imam Qurtubi menyebutkan bahwa betapa banyak orang-orang yang terselamatkan, yaitu hidupnya berlangsung ya gara-gara orang yang berniat membunuh tidak jadi membunuh gara-gara takut dikisos. Ya. Nah, ini karena sekarang tidak ada kisos ya, jadi begitu. Ya, negeri ya susah ya, tidak ada kendali gitu. Jadi pembunuh masuk penjara beberapa tahun gitu, atau berapa waktu keluar lagi, membunuh lagi, masuk penjara, gitu seterusnya kehidupan ini. Jadi maka sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala ini dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal. Maksudnya silakan berpikir ya, bagi orang yang berpikir jadi itu masuk akal. Kemudian supaya kamu bertakwa. Tapi apa yang disebut oleh Syekh Sa'di di situ, kita baca ya. Kemudian Allah menjelaskan hikmah yang agung daripada syariat hukum qisas seraya berfirman. Ini hikmahnya. Jadi itu kita tetap ya dalam pendirian itu tetap tegak di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun di situ di luar sana banyak syubhat-syubhat. Ya tentu qisas ini banyak syubhat-syubhat ya. Banyak syubhat-syubhat orang-orang liberal tentunya. Gimana orang itu dikisos, dibunuh lagi, terkesan menyeramkan dan seterusnya begitu. Jadi mereka tidak setujulah intinya. Tidak setuju intinya ada kisos seperti itu. Jadi tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini, maka wajib bagi kita untuk meyakini, dan itu sudah terbukti secara akal, sudah terbukti. Karena orang takut ya apabila sudah mengetahui hukumnya,
maka itu sudah pasti sangat-sangat ditakuti dan sangat-sangat mujarab. Walakum fil qisasi hayatun, dan dalam kisos itu ada kelangsungan hidup bagimu. Maksudnya dengan hukum itu terjagalah darah dan terkendalilah orang-orang yang jahat, karena barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan dibunuh, apabila dia membunuh, niscaya tidak akan terbesit darinya tindakan pembunuhan. Dan apabila seorang membunuh disaksikan dibunuh, niscaya orang lain akan merasa takut dan tercegah dengan hal itu. Ya. Jadi kalau orang sudah tegak kisos ya, dan kisos ini cara eksekusinya di khalayak ramai ya, di tempat umum. Nah, gitu, bahwa itu disaksikan. Nah, kalau orang sudah tahu dan sudah terbukti kisos itu ada pada suatu negeri, maka sudah pasti orang-orang yang ingin melukai atau bahkan membunuh itu pasti akan berpikir 1000 kali. Nah, jadi tidak akan segera sedikit-sedikit main bacok ya, sedikit-sedikit main bunuh, sedikit-sedikit tawuran ya, sering lempar, sering gitu. Jadi kalau kisos ini betul-betul tegak, maka itu semua akan tidak terjadi dan negeri itu akan tentram, aman, sejahtera biiznillah taala. Kemudian kata beliau, seandainya saja hukum bagi seorang pembunuh bukan hukum mati, pastilah kejahatan itu tidak akan mampu dicegah sebagaimana dengan pencegahan yang mampu dilakukan oleh hukum mati. Ya, tidak mungkin sama hukum mati dengan sekedar hukum penjara, walaupun namanya penjara seumur hidup. Apalagi di suatu negeri misalnya ada undang-undang, banyak undang-undangnya untuk meringankan hukum itu. Tadi misalnya dapat pengampunan itu, ada garasi lah, ada kalau misal hari-hari besar itu ya dipotong ya. Jadi kalau misal ada hari raya ini dipotong, yang tadi berapa tahun dipotong sekian bulan, nanti raya lagi dipotong sekian bulan. Jadi yang sebenarnya sekian tahun, jadi sebenarnya di dalam penjara itu sekian bulan jadinya, karena banyak potongan-potongannya. Jadi orang itu tidak bisa menyamai hukuman mati ini, tidak bisa disamai dengan hukum-hukum yang lain. Dan seperti itulah seluruh hukum-hukum had syariat yang mengandung pemaksaan dan pencegahan sebagai hal yang menunjukkan hikmah dari zat yang maha bijaksana lagi maha pengampun. Ya, karena ini adalah turun daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu akan keadaan kita semua, melebihi pengetahuan kita terhadap keadaan kita sendiri. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum seperti ini, maka harusnya bagi orang yang berakal itu menerimanya. Kemudian kata hayatun, yaitu kelangsungan hidup, dinyatakan dalam bentuk kata benda tidak tertentu, yaitu nakirah. Maksudnya adalah untuk pengagungan dan pencakupan secara luas. Itu kan hayatun, itu kan bentuk isim ya. Kalau bentuk isim, berarti isim itu kan tidak seperti fiil ya. Kalau fiil itu kan terkait dengan masa waktu tertentu ya. Kalau masa waktu terkait dengan masa yang lalu, maka namanya fiil madhi. Kalau terkait dengan masa sekarang, fiil mudhari. Kalau terkait dengan perintah, maka namanya amr. Nah, kalau isim kata benda itu tidak terkait dengan masa dan waktu, sehingga itu bentuknya adalah kelangsungannya itu terus menerus. Kelangsungannya itu terus menerus. Itu dari segi isimnya. Lalu kemudian di sini dari segi makrifah dengan nakirohnya. Maka nakiroh ini menunjukkan keumuman ya. Jadi oleh karena itu di sini disebutkan kelangsungan hidup dinyatakan dalam bentuk kata benda, yang mana kata benda tadi kita ingatkan tidak terkait dengan masa dan waktu sehingga dia berlangsung. Kemudian tidak tertentu, yaitu di sini nakiroh maksudnya adalah untuk pengagungan dan mencakup secara luas. Dan ketika hukum ini tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh para cendekiawan dan para ulama, maka Allah menghadapkan perkataannya secara khusus kepada mereka, kepada orang yang berakal. Ya, namun akal yang dimaksud di sini adalah akal yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau mereka yang mengatakan dirinya IQ-nya tinggi, ya, konon akalnya tidak dungu, ya.
tapi tidak mengikuti syariat, ya tidak masuk dalam ini, tidak masuk dalam akal yang dimaksud di sini. Nah, jadi akal, orang yang berakal maksud di sini yang mengikuti syariat. Kemudian katanya di sini, ini menunjukkan bahwa Allah sangat suka apabila hambanya mau memakai akalnya dan pemikirannya untuk merenungi hikmah-hikmah di balik hukum-hukumnya dan kemaslahatan-kemaslahatan yang menunjukkan kesempurnaan, hikmah, pujian, keadilan, dan rahmatnya yang luas. Kemudian yang terakhir langsung kita baca ya. Dan firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hal itu karena barang siapa yang mengenal Rabb-Nya dan mengetahui apa yang tersimpan dari balik agama dan syariatnya, dari rahasia-rahasia yang agung, hikmah-hikmah yang indah, dan ayat-ayat yang luhur, maka pastilah dengan hal itu dia tunduk kepada perintah Allah, dia menganggap besar kemaksiatan kepadanya hingga dia meninggalkannya, dan akhirnya dia berhak menjadi salah seorang di antara orang-orang yang bertakwa. Jadi akal, kemudian ketundukan seorang kepada syariat, ini membawa orang kepada takwa. Nah, pada konteks kisos ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita fikir, maka masuk akal, dan itu adalah betul-betul keadilan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tunduk patuh, maka itulah yang disebut dengan takwa. Maka ini dalam kisos. Nah, silakan kiaskan dalam seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dia masuk akal maupun tidak masuk akal, maka bagi kita sami'na wa ata'na, tegak di atasnya, istiqomah terus sampai akhir hayat, itulah takwa. Itulah takwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah seperti ini, pembunuhan, menjadi korban dan seterusnya. Lalu kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Hadirin semuanya, jadi kiranya lanjutan daripada ayat ini kita pending insyaallah pada majelis berikutnya. Dan kita sekarang melihat pertanyaan-pertanyaannya. Ini di WhatsApp dulu ya. Ini di luar tema pertanyaannya nih. Jadi satu, jika pergi umroh pakai agent travel, naik Saudi Airline, landing di Jeddah, kami tidak diperkenankan untuk laki-laki pakai ihram karena dari Jeddah akan naik train ke Madinah untuk mikot di bin Ali. Apakah sah umrohnya? Ya, kalau pergi ke Madinah ya maknanya nanti dia memang mikotnya di Bir Ali. Nah, berarti tujuannya bukan Mekah dulu ya. Lain cerita ini, maka sebab itulah tidak mungkin Saudi Airline itu tidak memperkenankan ya, apalagi Saudi ya, itu mereka sudah tahu hukumnya. Nah, berarti maknanya di sini mereka akan pergi ke Madinah. Jadi kalau dah dari Madinah ya nanti ikut mikotnya orang-orang Madinah. Maka apa yang dilakukan di sini benar. Nah, hal yang sama landing di Jeddah akan menginap di Taif esok harinya baru umroh. Jadi ambil mikot di Taif untuk umroh. Nah, ini benar, ini sudah benar. Nah, jadi yang terbaik mana untuk masalah mikot? Tadi mengikuti tempat mikot yang tujuannya yang tadi. Kalau di Madinah maka ikut Madinah, maka kalau dia pergi ke Taif ya nanti ada mikot yang ada di Taif di sana. Kemudian di sini, Assalamualaikum, dalam penjelasan seorang ayah tidak dikisos karena membunuh anaknya, apakah ini maksudnya suami berhak menyuruh istrinya menggugurkan kandungan, sedangkan wanita yang hamil tidak berhak menggugurkan? Ini lain cerita ya. Ya, ini tidak demikian ya. Tidak demikian. Jadi hukum menggugurkan itu tetap dosa ya. Jadi membunuh pun itu dosa, cuma kita berbicara itu kisosnya. Berbicara kisosnya ya. Jadi tegak apa tidak kisosnya. Tapi kalau dosa apa tidak ya tetap namanya membunuh, itu adalah dosa besar. Lagi di sini menggugurkan anaknya, maka ini tentu dosa besar. Kemudian menggugurkan kandungannya,
Ini pun dosa besar. Jadi oleh karena itu ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Apakah ini maksud suami berhak menyuruh? Tidak berhak. Tidak berhak. Jadi membunuh pun tidak berhak. Tidak ada yang, kalau berbicara berhak dan tidak berhak, ini semua hukum asalnya tidak berhak. Tapi lagi-lagi ini kan kita berbicara kisosnya. Jadi poin kita adalah kisosnya. Bukan berarti berhak dan tidak berhaknya, boleh dan tidak bolehnya. Dan kalau kita berbicara hukumnya, maka haram dan dia masuk ke dalam kategori dosa besar. Namun kisosnya itu sendiri yang dibahas di sini. Nah, ini menggugurkan pun termasuk dosa besar ya, karena ini menggugurkan terhitung membunuh. Menggugurkan terhitung membunuh. Maka ini pun tidak boleh. Ini panjang ini. Coba baca sebentar ini. Apa nih, bapak tiri menikahi ibu saya waktu umurnya 60 tahun. Setelah kematian istri pertama, beliau menjual rumah pertamanya dan membeli rumah lain dengan uangnya untuk tinggal bersama ibu saya. Setelah beliau meninggal, anak-anak bapak tiri seramai 9 orang merelakan ibu saya terus tinggal di rumah yang dibeli bapak mereka selagi ibu saya memerlukan tempat tinggal. Pada tahun lalu ibu saya meninggal dunia dan saya menguruskan penjualan rumahnya. Apakah saya dan adik saya berhak terhadap hasil penjualan rumah yang dibeli oleh bapak tiri, sedangkan hukum negara menetapkan pemilikan rumah jadi hak milik penuh istri apabila suami meninggal dan saya dan adik adalah ahli waris daripada ibu saya. Hadirin paham apa tidak ini? Ada yang paham, ada yang tidak paham ya? Ini bapak tirinya ya menikahi ibu saya waktu umurnya 60 tahun. Maksudnya ibu saya, ibu penanya ya. Bapak tiri menikahi ibu saya waktu umur 60 tahun. Setelah kematian istri pertama. Ini kita sebentar ini. Beliau ada yang paham tidak ini? Bapak tiri menikahi ibu saya waktu umur 60 tahun. Ya, setelah kematian istri pertama. Bapak tiri ya? Bukan bapaknya berarti ya? Ya. Pada tahun lalu ibu saya meninggal dunia dan saya menguruskan penjualan rumahnya. Beliau menjual rumah pertamanya dan membeli rumah lain dengan uangnya untuk tinggal bersama ibu saya. Ini sepertinya kita tunggu ringkas ya. Masalah utamanya lah ya, masalah utamanya adalah katanya di sini, masalahnya anak tiri yang mewarisi harta bapak tiri sedangkan anak-anaknya sendiri tidak dapat disebabkan undang-undang negara. Ya, banyak lah seperti itu ya. Undang-undang negara itu telah memberikan hak ya kepada sebagian keluarga untuk menguasai dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita melihat di sini ibunya lah ya.
Tapi nanti kita lihat dulu kita pelajari dulu apa pertanyaannya ini ya. Ya, ini di Senin depan lah kita bahas ini insyaallah ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan ini kita pending insyaallah. Diingatkan lah ya. Diingatkan Senin depan insyaallah. Yang ada di sini ada pertanyaan? Ana mau tanya, jika seandainya di Indonesia misalnya ada pelaku yang dia sangat mengharapkan untuk berlaku hukum kisos karena menghindari balasan di yaum akhir nanti, itu adakah lembaga yang bisa memfasilitasi? Itu satu. Terus Di Indonesia ya? iya, kalau misalnya di Indonesia, karena kan berlawanan dengan hukum positif Indonesia ya. Terus yang kedua, setelah kisos dan diat serta memaafkan itu dilaksanakan, berarti perhitungan nanti dihapus ya Ustaz dosanya. Jadi tadi sudah kita sebutkan untuk negara-negara yang tidak ada ditegakkannya hukum Islam di situ, maka pelaku dosa baik pembunuhan dan seterusnya ya tidak bisa dia meminta ya kepada siapa saja, karena memang undang-undangnya seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan adalah minta maaf ya kepada keluarga korban ya, minta maaf kepada keluarga korban, lalu kemudian istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Adapun dia misalnya meminta untuk, misalnya kalau dia membunuh, dia minta untuk dibunuh. Kalau dia pernah berzina, dia minta dirajam. Kalau dia pernah mencuri, dia minta dipotong tangan. Maka ini tidak. Jadi sekali lagi ini tidak. Jadi oleh itu, kalau sudah demikian maka banyak-banyaklah istighfar, kemudian banyak-banyaklah sedekah ya untuk menutupi kesalahan-kesalahannya, dan yang paling utama adalah minta maaf ya kepada keluarga yang terbunuh, yaitu perbaikilah hubungan dengan keluarga korban. Nah, terus kemudian setelah kisos dilaksanakan itu berarti tidak ada perhitungan lagi dosanya ya Ustaz gitu. Oh ya, kalau dah kisos maka itu hukumnya di dunia. Maka para ulama menyebutkan, maka dia nanti di akhirat ya sudah, itu hukumnya di dunia. Nah, bagi yang tidak dapat kisos kan, jadi itu ya, kalau dia betul-betul pingin dikisos tapi tidak ada kisos, ya udah, maka dia betul-betul ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seraya meminta maaf dan memperbagi hubungan dengan keluarga korban. Nah, ada lagi? Kalau untuk yang perempuan bagaimana? Yang perempuan? Iya, misalnya ibu terus Iya, sama. Nah, sama. Ya, seperti bahagia ya. Iya. Jadi sekali lagi bab ini ya bab ngeri ya. Ya, jadi sekali lagi ini berbicara kisos saja. Tapi kalau berbicara masalah dosanya, maka ya tentu itu sangat-sangat dosa yang sangat besar, sehingga menggugurkan
janin, itu pun termasuk dosa besar karena pembunuhan. Kalau suami istri gimana Ustaz? Berlaku hukum qisas? Berlaku hukum qisas ya. Ya. Aman. Ya udahlah, kita tutup saja pembahasannya ya. Ya. Ngeri juga ya. Ya udah, kita balik ke SMS-nya baru ini setelah ditelaah ini sepertinya kita paham lah ya. Daripada kita pending, kita ulang baca lah ya. Di sini katanya nih, ulang kita baca. Bapak tiri menikahi ibu saya waktu umur 60 tahun setelah kematian istri pertama. Berarti siapa yang nanya ini siapa? Anaknya ibu ya? Ya, anaknya ibu berarti nih. Anaknya ibu. Ya. Beliau menjual rumah pertamanya. Beliau ini siapa? Ya, ayah tiri. Ayah tiri menjual rumah pertamanya dan membeli rumah lain dengan uangnya untuk tinggal bersama ibu saya. Berarti bersama yang penanya ya. Ya. Setelah beliau meninggal, yaitu ayah tirinya meninggal ya, anak-anak bapak tiri sebanyak 9 orang merelakan ibu saya terus tinggal di rumah yang dibeli bapak mereka selagi ibu saya memerlukan tempat tinggal. Jelas ya? Ya, berarti sebelum menikah dengan ibunya ini, bahwa bapak tirinya ini memiliki 9 anak. Ya, memiliki 9 anak. Nah, setelah dia menikah, begitu kan, rumah lamanya dijual. Ya, berarti dia membeli rumah baru dari hasil jual rumah lama. Dan kalau kita melihat rumah lama tersebut, ya berarti ada hak-hak anak-anaknya yang 9 tadi. Ya, gitu. Nah, setelah bapaknya meninggal gitu kan, maka seharusnya anak-anaknya ini kan minta warisan. Itu tidak. Tapi karena kasihan dan seterusnya, karena istri bapaknya ini masih hidup, maka dia merelakan ibu saya terus tinggal di rumah yang dibeli bapak mereka selagi ibu saya memerlukan tempat tinggal. Nah, jadi selama dia masih hidup ya tidak masalah lah begitu. Nah, kemudian pada tahun lalu ibu saya meninggal dunia dan saya menguruskan penjualan rumahnya. Apakah saya dan adik saya berhak terhadap hasil penjualan rumah yang dibeli oleh bapak tiri, sedangkan hukum negara menetapkan pemilikan rumah jadi hak milik penuh istri apabila suami meninggal dan saya dan adik adalah ahli waris daripada ibu saya. Nah, kira-kira paham nih ya? Ya, jadi yang bertanya, intinya yang bertanya ini itu sebetulnya dia ini proses ya, maka sebab itulah istilahnya ada dalam istilah waris itu munasakhat ya namanya. Jadi ditelusuri dulu gitu. Jadi oleh karena itu harta warisan ini itu salah satu di antara hal yang pertama yang harus diselesaikan ya, yang harus diselesaikan. Kenapa? Kalau tidak selesai begini jadinya kan? Ya, begini. Jadi seharusnya setelah bapaknya meninggal tadi gitu kan, ya anak-anaknya yang 9 itu dapat. Ya, anak-anak yang 9 itu dapat ya, plus ibunya, istrinya kan, istri juga dapat, tuh tidak. Nah, jadi sekarang setelah meninggal itu, maka seharusnya bagaimana caranya? Caranya adalah rumah baru tersebut ya, karena ibunya meninggal berarti ya sudah seharusnya dijual, betul tidak? Nah, jadi hasilnya itu dibagi yang ke-9 itu, karena anak-anaknya kan, anak-anak daripada
bapaknya. Ya, kemudian di situ ibunya, maksud ibu orang yang bertanya ini itu dapat. Nah, setelah dapat barulah turun kepada mereka, begitu. Nyambung ya? Barulah. Nah, sekarang masalahnya karena negara telah memutuskan itu adalah milik ibunya, berarti yang 9 ini tidak ada hak ya. Ya, tidak ada hak. Maka sebab itulah dalam hal ini kita harus pahami ya. Yang bertanya harus paham hukum syariat itu mesti ditegakkan walaupun tidak sejalan dengan hukum negara. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi dalam hukum waris itu ada istilah muqasamah bit taradhi. Nah, jadi pembagian waris dengan sama-sama ridho. Dengan sama-sama ridho. Jadi hukum waris itu atau cara pembagian waris itu ya tentu hukum asalnya dengan menggunakan bagian masing-masing ya. Tapi kadang ada misalnya ya udahlah kita sama-sama ridho lah begitu kan. Nah, paham tidak? Nah, jadi itu pun boleh. Kalau sama-sama ridho walaupun tidak sesuai dengan pembagian yang dalam Al-Quran tersebut, tapi dengan sama-sama ridho ahli warisnya, ya udah kasihan nih anak-anaknya, dia banyak anak gitu, kemudian penghasilannya sedikit, ya udah kita bagi dia banyak gitu, pun tak masalah. Tapi poinnya adalah penanya dalam hal ini ya tidak ada hak ya dalam rumah itu. Kenapa? Karena yang berhak itu adalah 9 orang anak dengan istri daripada bapak tirinya. Nah, paham tidak nih ya? Nah, jadi oleh karena itu anak-anaknya itu tidak berhak. Ya, dia berhak atas bagian daripada ibunya. Ya, atas bagian daripada ibunya. Jadi masalahnya adalah karena negara sudah menetapkan itu, nah, jadi dia pikirnya semua miliknya. Nah, tidak demikian. Jadi yang 9 ini harus ada haknya masing-masing. Nah, jadi ini semoga difahami ya. Jadi oleh karena itu ini hak-hak seperti ini di dunia kita harus cepat selesaikan ya. Kenapa? Karena apa artinya harta-harta di dunia ini? Ya, kalau udah kita meninggalkan bukan kita bawa harta-harta tersebut, itu tidak. Jadi itu kalau ada hak-hak orang dalam harta kita, maka silahkan dikeluarkan, silahkan diberikan hak-haknya gitu. Supaya nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ringan kita punya pertanggungjawaban. Nah, taib kiranya selesai ya. Taib kalau demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.